أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Anas bin Malik berkata, datang seorang wanita dari kaum Ansor kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun berkhalwat dengannya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, demi Allah, kalian kaum Ansor adalah orang-orang yang paling aku cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Kitabun Nikah. Imam Al-Bukhari memberi judul hadis ini dengan perkataannya, yaitu dalam bab dibolehkannya seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita jika di hadapan khalayak. Ibnu Hajar berkata, Imam Al-Bukhari menyimpulkan hukum dalam judul tersebut dengan perkataannya di hadapan khalayak dari perkataan Anas bin Malik dari riwayat yang lain. Maka Nabi pun berkhalwat dengannya di sebagian jalan atau sebagian sukak. Dan yang dimaksud sukak adalah jalan yang digunakan untuk berjalan yang biasanya selalu dilewati manusia. Di antaranya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya seorang wanita yang pemikiran agak terganggu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, saya punya ada perlu denganmu. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Ummu Fulan, lihatlah kepada jalan mana saja yang engkau mau hingga aku penuhi keperluanmu. Maka Nabi Muhammad SAW pun berkhalwat dengan wanita tersebut di sebuah jalan hingga wanita tersebut selesai dari keperluannya. Ibnu Hajar berkata, yaitu ia tidak berkhalwat dengan wanita tersebut hingga keduanya tertutup dari pandangan khalayak atau tersembunyi dan tidak terkelihatan. Namun, maksudnya dibolehkan khalwat jika mereka berdua kelihatan oleh khalayak, namun suara mereka berdua tidak terdengar oleh khalayak karena ia berbicara dengannya perlahan-lahan atau pelan-pelan. Contohnya, karena suatu perkara yang wanita tersebut malu jika ia menyebutkan perkara tersebut di hadapan khalayak. Ibnu Hajar menjelaskan bahwasannya ada khalwat yang diharamkan dan ada khalwat yang diperbolehkan. Yang pertama, khalwat yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama wanita tersebut, yaitu memojok dengan suara yang tidak terdengar oleh khalayak namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan Al-Muhallab. Anas tidak memaksudkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi Muhammad SAW. Tak kala itu, namun Nabi Muhammad SAW berkhalwat dengan wanita tersebut hingga orang-orang di sekitarnya tidak mendengar keluhan sang wanita dan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi Muhammad SAW dan wanita tersebut. Oleh karena itu, Anas mendengar akhir dari pembicaraan Nabi Muhammad SAW dan wanita tersebut, lalu ia pun menukilnya atau meriwayatkannya, dan ia tidak meriwayatkan pembicaraan yang berlangsung antara Nabi Muhammad SAW dan wanita itu karena ia tidak mendengarnya. Lihatlah dalam kitab Fathul Bahri. Adapun perkataan Imam Nawawi bahwa kemungkinan wanita tersebut adalah mahram Nabi Muhammad SAW seperti Ummu Sulaim dan saudara wanitanya. Lihatlah dalam kitab Al-Minhaj. Maka kuranglah tepat karena sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim bahwa wanita tersebut pikirannya agak terganggu, dan ini bukan merupakan sifat Ummu Sulaim. Yang kedua, khalwat yang diharamkan adalah khalwat atau bersendiriannya antara laki-laki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia. Berkata Al-Qadhi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang sifat penegak amar ma'ruf nahi mungkar, jika ia melihat seorang pria yang berdiri bersama seorang wanita di jalan yang dilewati oleh orang-orang dan tidak nampak dari keduanya tanda-tanda yang mencurigakan, maka janganlah ia menghardik mereka berdua dan janganlah ia mengingkari. Namun, jika mereka berdua berdiri di jalan yang sepi, maka sepinya tempat mencurigakan, maka ia boleh mengingkari pria tersebut dan hendaknya ia jangan segera memberi hukuman terhadap keduanya. Khawatir ternyata sang pria adalah mahramnya, sang wanita. Hendaknya
Ia berkata kepada sang pria, jika ternyata ia dalam haram sang wanita, jagalah wanita ini dari tempat-tempat yang mencurigakan. Dan jika ternyata wanita tersebut adalah wanita ajnabiyah, hendaknya ia berkata kepada sang pria, aku ingatkan kepadamu dari bahaya berkhalwat dengan wanita ajnabiyah yang biasa menyerumuskanmu. Syekh Sholih Al-Lu'sai berkata, dan khalwat yang diharamkan adalah jika yang disertai dengan menutup atau mengunci rumah, atau kamar, atau mobil, atau yang semisalnya, tertutup dari pandangan manusia. Inilah khalwat yang terlarang, dan demikianlah para ahli fikih mendefinisikannya. Jika khalwat yang diharamkan ada dua bentuk, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sholih Al-Lu'sai, dan bukanlah merupakan kezaliman atau kelaziman, bahwa ruangan yang tertutup merupakan lazim juga tertutupnya dari pandangan khalayak. Jika ada yang mengatakan, berdasarkan definisi khalwat yang diharamkan di atas, maka berdua-duaannya seorang wanita dan pria di emperan jalan-jalan raya bukanlah khalwat yang diharamkan, karena semua orang memandang mereka. Memang benar, hal itu bukanlah merupakan khalwat yang diharamkan. Namun ingat, di antara hikmah diharamkan khalwat adalah karena khalwat merupakan salah satu sarana yang mengantarakan kepada perbuatan zina. Sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Oleh karena itu, bentuk khalwat yang dilakukan oleh kebanyakan pemuda, meskipun jika ditinjau dari hakikat khalwat itu sendiri, bukanlah khalwat yang diharamkan. Namun jika ditinjau dari fitnah yang timbul akibat khalwat tersebut, maka hukumnya adalah haram. Para pemuda dan pemudi yang berdua-duaan tersebut telah jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Lainnya seperti saling memandang antara satu dengan yang lainnya. Sang wanita mendayu-dayukan suaranya dengan menggoda. Belum lagi pakaian sang wanita yang tidak sesuai dengan syariat. Dan lain sebagainya yang jauh lebih parah. Khalwat yang asalnya dibolehkan ini, namun jika tercampur dengan hal-hal yang haram ini, maka hukumnya menjadi haram. Khalwat yang tidak aman dari munculnya fitnah, maka hukumnya haram. Ibnu Hajar berkata, hadis ini yaitu hadis Anas yang di atas yang sebelumnya menunjukkan akan bolehnya berbincang-bincang dengan seorang wanita ajnabiyah. Yang dimaksud dengan ajnabiyah adalah yang bukan mahramnya, dengan pembicaraan rahasia diam-diam, dan hal ini bukanlah celaan terhadap kehormatan agama pelakunya jika ia aman dari fitnah. Namun perkaranya sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dan siapakah dari kalian yang mampu menahan gejolak nafsunya sebagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menahan syahwatnya? Lihatlah dalam kitab Al-Fathul Bahri. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, aku telah mencapai usia 80 tahun dan yang paling aku takutkan adalah para wanita. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Aswad bin Amir. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin Al-Musayyib. Dalam riwayat yang lain, dari Ali bin Zaid bin Jad'an bahwasanya Sa'id berkata, tidaklah syaitan berputus asa dari menggoda sesuatu kecuali ia mencari jalan keluar lain dengan mempergunakan para wanita sebagaimana senjatanya untuk menggoda para pria. Ali bin Zaid bin Jad'an berkata, kemudian Sa'id berkata, padahal waktu itu ia telah berumur 84 tahun dan matanya yang satu tidak bisa digunakan untuk melihat lagi, dan mata yang satunya lagi agak rabun. Tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada para wanita. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dengan sanadnya hingga Ali bin Al-Madini dari Sufyan dari Ali bin Zaid bin Jad'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada fitnah para wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabun Nikah dan Mulim atau kitab Az-Zikir. Abdur Rauf Al-Munawi mengomentari hadis ini. Hal ini dikarenakan seorang wanita tidaklah menyuruh suaminya kecuali kepada perkara-perkara yang buruk dan tidak memotivasinya karena kecuali untuk melakukan keburukan. Dan bahaya wanita yang paling minimal adalah ia menjadikan suaminya cinta kepada dunia hingga akhirnya binasa dalam dunia.
Dan kerusakan apa yang lebih parah dari hal ini? Belum lagi wanita adalah sebab timbulnya mabuk asmara dan fitnah-fitnah yang lainnya yang sulit untuk dihitung. Ibnu Abbas berkata, tidaklah kafir orang-orang terdahulu kecuali dikarenakan para wanita, dan demikian juga dengan orang-orang yang di masa mendatang. Para raja mengirimkan hadiah-hadiah kepada para ahli fikih, maka mereka pun menerima hadiah tersebut. Adapun Fudail, ia menolak hadiah tersebut. Istrinya pun berkata kepadanya, engkau menolak 10.000 dinar atau dirham, padahal kita tidak memiliki makanan atau minuman untuk dimakan pada hari ini. Fudail pun menimpali dan berkata, permisalan antara aku dan engkau, wahai istriku, sebagaimana suatu kaum yang memiliki seekor sapi yang mereka membajak dengan menggunakan sapi tersebut. Tak kala sapi tersebut telah tua, maka mereka pun menyembelihnya. Demikianlah aku. Engkau ingin menyembelihku setelah aku mencapai usia senja. Lebih baik engkau mati dalam keadaan lapar sebelum engkau menyembelih Fudail. Lihatlah dalam kitab Al-Faidul Qadir. Dari Imran bin Abdillah, Sa'id bin Al-Musayyib berkata, tidaklah aku takut kepada sesuatu yang menimpa diriku sebagaimana ketakutanku kepada fitnah para wanita. Para sahabat berkata, wahai Abu Muhammad, orang yang sepertimu tidak menghendaki para wanita, dan para wanita pun tidak menghendakinya. Sa'id berkata, kenyataannya sebagaimana yang telah aku katakan kepada kalian. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Asim. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Salam bin Miskin. Ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Imran bin Abdillah. Atau berkata, jika aku diberi kepercayaan untuk menjaga Baitul Mal atau tempat menyimpan harta kaum muslimin, maka aku akan menjalankan amanah tersebut. Namun aku tidak bisa menjamin diriku dari seorang budak wanita yang cantik. Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan Atha ini. Sungguh benar perkataan Atha, semoga Allah merahmati beliau, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, karena syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Maka sungguh benarlah perkataan Ahmad bin Asim Al-Antaki, salah satu ulama yang meninggal atau wafat pada tahun 230 Hijriah. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka ia akan lebih takut kepada Allah. Lihatlah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Lihatlah para salafi seperti Sa'id bin Al-Musayyib yang tidaklah pernah dikumandangkan azan selama 40 tahun kecuali Sa'id telah berada di masjid. Lihatlah dalam kitab Tahzib. Demikian juga atau yang Ibnu Jurais berkata kepadanya, masjid adalah tempat tidur Atha selama 20 tahun, dan beliau adalah orang yang paling baik sholatnya. Dengan ibadah mereka yang luar biasa tersebut, maka mereka lebih mengenal Rabb mereka, sehingga mereka lebih takut kepada Allah. Takut kalau dari mereka terjemus ke dalam kemaksiatan. Tidak sebagaimana halnya sebagian kaum muslimin yang merasa percaya diri untuk terselamatkan dari fitnah, apalagi fitnah yang berbahaya, yaitu fitnah wanita. Dan diharamkan berkhalwatnya seseorang dengan lawan jenisnya yang bukan merupakan mahramnya, dan hal ini umum mencakup seluruh bentuk, dan sama saja apakah disertai hawa nafsu syahwat atau tidak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkhalwat secara mutlak, baik disertai syahwat maupun tidak. Dikatakan kepada Abul Qasim An-Nasr Abadzi, sebagian orang duduk atau bergaul dengan para wanita, dan mereka berkata, saya bisa terjaga untuk tidak memandang mereka. Ia pun berkata, selama jasad masih utuh, maka perintah dan larangan juga tetap berlaku, dan penghalalan dan pengharaman juga tetap ditujukan dengan keduanya, yaitu perintah dan larangan, dan tidaklah memberanikan diri kepada syubhat-syubhat, kecuali orang-orang yang menjerumuskan dirinya untuk jatuh dalam hal-hal yang haram.
Peringatannya, yang pertama, diharamkan berkhalwat seorang wanita dengan manusia yang lain yang bisa tertarik dan bernafsu dengan pada seorang wanita seperti karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Bagaimana disebutkan dalam kitab Ibnu Aqil dan Ibnu Jauzi. Yang kedua, orang yang banci bersama seorang wanita hukumnya ia seperti seorang pria, maka berlaku hukum-hukum khalwat. Dan demikian juga jika bersama banyak-banyak wanita, dan jika bersama seorang pria maka ia hukumnya seperti seorang wanita. Demikian juga jika ia bersama banyak laki-laki dalam rangka untuk berhati-hati. Yang ketiga, berkhalwat dengan seorang amrat atau anak muda yang belum tumbuh rambut wajahnya, atau seperti janggut atau bewak yang berparas tampan, hukumnya sebagaimana khalwat bersama seorang wanita, meskipun khalwat tersebut untuk kemaslahatan belajar mengajar atau pendidikan. Imam Ahmad berkata kepada seseorang yang berjalan bersama seorang anak yang tampan yang merupakan keponakan orang tersebut, menurutku hendaknya engkau tidak berjalan bersamanya di jalan. Ibnul Jauzi berkata, para salaf berkata tentang amarat, fitnahnya lebih besar daripada fitnah wanita perawan. Banyak salaf yang mengatakan bahwa mereka melarang seorang pria menajamkan pandangannya atau menatapi dengan serius kepada amarat. Berkata Syekh Taqiyuddin atau bisa disebut Ibnu Taimiyah, barang siapa yang mengulangi pandangannya kepada amarat dan terus memandangnya, lantas ia berkata, aku tidak memandangnya dengan syahwat, maka ia telah berdusta. Berkata Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i menyatakan akan haramnya memandang wajah amarat, dan jika memandang saja haram, maka berkhalwat dengan amarat lebih haram lagi, karena hal itu lebih jelek dan lebih dekat kepada mafsadah dan hal yang dikhawatirkan. Jika berkhalwat bersama seorang wanita, juga ada jika berkhalwat dengan amrat. Lihatlah dalam kitab Al-Majmu'. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.